Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ramadan Karim, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani puasa Ramadan hari ini. Insya Allah. Sahabat, sekarang saya sedang berada di kota Medan, tepatnya Kecamatan Medan Belawan, dan menuju ke sebuah perkampungan nelayan yang letaknya berada di tengah-tengah Laut Belawan. Di sana saya akan mengajak sahabat untuk berkunjung ke sebuah sekolah yang menjadi tempat anak-anak di kampung nelayan seberang untuk menimba ilmu sebelum memasuki sekolah dasar. Sekolah ini merupakan sekolah yang didirikan atas inisiatif seorang warga yang sangat prihatin dengan keadaan anak-anak di kampung nelayan seberang yang biasanya membantu orang tuanya untuk menangkap ikan atau hasil laut lainnya. Dari kota Medan, kami pun memasuki tol menuju ke arah Medan Belawan. Alhamdulillah, perjalanan kali ini sangat sejuk, karena 4 jam yang lalu hujan baru saja membasahi kota Medan setelah beberapa lama tidak menyapa. Sesampainya kami di tempat penyeberangan, kami langsung memarkirkan mobil dan berjalan kaki menuju lorong kecil. Sahabat, satu-satunya transportasi yang digunakan untuk menuju kampung nelayan seberang adalah menggunakan perahu. Tidak lama kami pun melihat sebuah jembatan yang sangat panjang yang akan mengantarkan kami ke tempat perahu-perahu berhenti menunggu para penumpang. Selama melewati jembatan, kami melihat aktivitas warga yang juga akan ikut menyeberang. Sesekali, saya melihat banyak bapak-bapak yang duduk sambil mengobrol, menunggu penumpang. Ya, selama pandemi corona seperti sekarang ini, sedikit warga yang menggunakan jasa mereka untuk menyeberangi kampung menuju daratan dan sebaliknya. Tak sampai 10 menit, kami pun tiba di kampung nelayan seberang. Kami langsung melihat rumah-rumah terapung dan jalan setapak yang terbuat dari kayu. Dengan hati-hati kami menyusuri jalan di kampung nelayan seberang menuju TK Al-Hijrah. Sekolah inilah yang didirikan oleh seorang sosok inspiratif yang sering dipanggil dengan Ibu Hujrah. Ternyata Ibu Hujrah merupakan pendatang dari Bima, Nusa Tenggara Barat, yang datang ke kampung nelayan seberang bersama suaminya yang merupakan warga asli kampung ini. Awal datang ibu lihat-lihat dulu, namanya orang pendatang kan, apa diterima nggak sama masyarakat di sini. Pertama ibu mengajar dulu keluarga dari suami, habis itu banyak kan tetangga-tetangga yang masuk TPA tadi. Ibu lihat anak-anak di sini kan kebanyakan anak-anak di atas laut, anak-anak nelayan. Jadi anak-anak yang belum pernah sekolah ke SD, belum ada yang sekolah. Jadi inisiatif ibu sendiri, gimana lah kalau ibu buka TK gitu. Pertama saya mendirikan sekolah di tahun 2008, tanggal 1 bulan 10 2008. Pertama saya membuka TPA dulu di rumah. Kebetulan waktu itu kebanyakan muridnya di rumah. Jadi sama masyarakat difasilitasilah tempat ini untuk mengajar anak-anak itu tadi. Karena di rumah terlalu banyak gitu. 2 tahun saya buka TPA, terus saya buka TK gitu. Karena di sini belum ada TK, inilah satu-satunya TK. Taman kanak-kanak ini mulanya adalah sebuah taman pendidikan Al-Quran atau TPA yang mengajari anak-anak untuk mengaji dan lebih mengenal Islam. Namun melihat anak-anak yang belum mengenal huruf untuk membaca, akhirnya dibukalah kelas pagi di mana anak-anak belajar umum, mulai dari membaca hingga mempelajari pengetahuan umum. Kemudian di kelas siangnya dilanjutkan dengan membaca Al-Quran dan mengetahui pengetahuan Islam. Kalau pagi mulai jam 7 ibu udah di rumah, terus buka sekolah karena kami masuk jam 8. Anak sekolah paginya TK, muridnya 120 orang, gurunya ada 6 orang. Terus sorenya kami buka MDA,
mulai dari jam 4 sampai ke jam 6. Pagi mengajarnya masalah umum, terus sorenya kami mengajar tentang masalah agama, membaca Al-Quran, membaca Iqra, bersahadat, salawat, nama-nama Asmaul Husna, baca juz 30. Mereka alhamdulillah sudah semua pandai. Allazi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun. Sahabat, Al-Quran merupakan pedoman hidup dan petunjuk bagi umat manusia untuk memperoleh keselamatan, kebahagiaan, dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang Muslim yang membacanya akan mendapatkan pahala dari huruf demi huruf yang dibacanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membaca satu huruf dari kitab Allah, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dibalas 10 kali lipatnya. Aku tidak mengatakan alif, lam, mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi. Sahabat Ramadan Karim, lebih dari 100 siswa yang mengikuti sekolah ini setiap harinya. Di sekolah kecil inilah mereka belajar membaca dan mengenal Al-Quran. Pertama sekolah ini berdiri, banyak warga di kampung nelayan yang tidak mengizinkan anaknya sekolah di TK ini. Karena anak-anak bisa membantu orang tuanya untuk pergi melaut mencari ikan daripada ke sekolah. Namun berkat kegigihan beliau, banyak perubahan yang terjadi, sehingga orang tua di kampung nelayan seberang ini mulai mengantarkan anak-anak mereka ke sekolah. Sehari-harinya, Ibu Hujrah dibantu oleh 8 orang guru yang mengajar secara sukarela di sekolah ini. Guru-guru sekolah ini merupakan warga asli dari kampung ini. Kebanyakan guru di sini merupakan mahasiswa yang menyempatkan waktu mereka untuk mengajar di TK ini sebelum pergi ke kampus. Tak banyak yang mereka harapkan. Sebagai warga asli kampung nelayan ini, harapan mereka hanya ingin membangun kampung nelayan menjadi lebih baik, dimulai dari mendidik anak-anak di kampung nelayan ini. Alasannya itu ya, terutama ya saya tuh pengen gitu kan adik-adik di sini tuh juga merasakan pendidikan dari usia dini. Jadi ketika mereka nanti itu udah besar, mereka tidak mengalami kesulitan lagi dalam membaca, tentunya dalam mengenal huruf. Setiap hari Senin sampai Jumat, ketika waktu masuk sekolah tiba, anak-anak mulai berdatangan. Tidak lupa untuk memberikan salam dan menyalami guru mereka satu persatu sebelum masuk ke kelas. Dengan permainan seadanya, anak-anak menghabiskan waktu bersama untuk menunggu waktu masuk ke dalam kelas. Tidak mudah untuk tetap bertahan menjadi guru sekolah ini. Mereka sering mengalami kesulitan seperti akses menuju sekolah yang terkadang tidak seperti biasanya. Jika air laut pasang, jalan menuju sekolah akan tertutupi oleh air laut, sehingga menyebabkan jalan menjadi licin dan harus sangat hati-hati menapaki kaki. Tidak hanya jalan menuju sekolah, jikalau air laut pasang sangat tinggi, maka sekolah pun akan ikut terendam oleh air, yang menyebabkan kegiatan sekolah tidak bisa berjalan seperti biasanya. Kalau mengajar itu, kalau pagi, yang terutama kalau sampai kata di hari hujan sama di air pasang dalam itu di jalan dari rumah ke sekolah banjir kan Kak. Yang terutama jadinya kan dia becek, berlumpur, habis itu susah untuk jalan. Karena kita di sini kan jalannya itu panggung,
maksudnya nggak di semen gitu bawahnya, jalannya itu. Di situ kesulitannya untuk mengajar di sini. Kalau kesulitannya kadang dalam membagi waktu juga sih Kak, karena kan kalau ngajar tuh kadang siapnya jam 11 atau setengah 11, sedangkan saya tuh masuk kuliahnya jam 1. Kebetulan pun perjalanan dari sini ke kampus tuh hampir 1 jam lebih juga gitu kan. Jadi kadang sering terlambat juga kuliah. Cuman untungnya dosennya itu pengertian gitu untuk mengasih keringanan lah gitu kan untuk saya gitu kan, untuk tetap masuk kuliah gitu, masuk ke kelas. Keikhlasan guru-guru inilah yang akhirnya sangat berdampak kepada anak-anak di sekolah ini. Anak-anak mampu belajar dan menghafal doa-doa ataupun surah-surah di Al-Quran dengan sangat baik. Sahabat, ternyata anak-anak di sekolah ini merupakan para penghafal Quran loh. Pada usia 7-10 tahun, banyak dari mereka yang sudah menyelesaikan hafalan surah di juz 30. Masya Allah. Contohnya, Zikri, anak yang baru berumur 9 tahun ini sudah menyelesaikan hafalan juz 30-nya dan dapat melantunkannya dengan suara yang sangat indah. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasha'alun 'anil naba'il 'azim allazi hum fihi muhtalifun. Kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada. Ada salah satu guru yang menarik perhatian kami, yang merupakan guru termuda di sekolah ini. Beliau masih menjalani pendidikan di kelas 2 sekolah menengah atas. Ustadz Fauzan, begitu anak-anak menyapanya. Memang merupakan penghafal Al-Quran. Setiap hari Ustadz Fauzan akan mengecek hafalan anak-anak satu persatu dan membantu mereka jika mengalami kesulitan dalam menghafal. Ada sih, cuman pas suruh senyetor kan, ketika mereka hafal-hafalan itu seperti surah An-Naba gitu kan, mereka disuruh setor persatu. Kadang ada yang mengeluh, anak-anaknya ada yang nangis gitu, separuh jalan ada yang salah nangis. Caranya dengan mengulang-ulang atau murojaah. Cuman kalau di sekolah dia ngulangnya di sekolah, kalau di rumah hafalannya 2 kali, diulang 2 kali supaya lebih lancar lagi hafalannya gitu kan. Sahabat, Allah memberikan banyak keutamaan bagi para penghafal Al-Quran. Di dunia maupun di akhirat, para penghafal Al-Quran akan ditinggikan derajatnya saat berada di surga nanti. Sesuai dengan sebuah hadis yang bunyinya, dari Abdullah bin Amri bin As, Rasulullah SAW sabda, akan dikatakan kepada sahib Quran, bacalah dan naiklah serta tartilkan sebagaimana engkau mentartilkan Al-Quran di dunia. Sesungguhnya kedudukanmu di akhir ayat yang kau baca. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi. Waktu sekolah pun selesai, anak-anak bergegas kembali ke rumah masing-masing. Tidak lupa para guru untuk mengantarkan anak-anak pulang di depan pintu sekolah. Tidak sampai di situ, para guru akan berkumpul untuk membicarakan perkembangan anak-anak pada hari tersebut. Beberapa guru menceritakan kejadian-kejadian lucu yang dilakukan anak-anak. Ibu Hujrah sebagai pendiri sekolah ini selalu mewajibkan kegiatan ini sehabis pulang sekolah untuk merangkul guru-guru yang sudah menyempatkan waktunya mengajar di sekolah ini. Bagi Ibu Hujrah, masukan dari para guru ini sangat membantu untuk perkembangan sekolah. Keadaan sekolah yang masih menumpang membuat mereka selalu memikirkan bagaimana caranya agar memiliki bangunan sendiri sehingga kegiatan belajar dapat berjalan dengan lebih baik lagi tanpa khawatir bangunan sekolah sewaktu-waktu akan dipakai untuk kegiatan lain.
Sahabat Ramadan Karim, azan menandakan waktu sholat zuhur pun berkumandang. Kami pun pergi ke satu-satunya masjid yang ada di kampung nelayan seberang ini. Sebelum memasuki masjid, kami disambut oleh gerbang dengan cat berwarnakan biru yang sudah mulai pudar dengan nama masjid ini di bagian atasnya. Selanjutnya, memasuki kawasan masjid yang terlihat di sekitarnya bongkahan batu bata bekas pembongkaran dinding. Ya, awal masjid ini dibangun, pembangunan masjid ini masih belum sepenuhnya selesai. Kekurangan dana menjadikan masjid ini masih bertembokkan warna abu-abu dari semen dan batu bata. Masjid ini dibangun dengan modal niat dan keinginan masyarakat sekitar. Kebutuhan untuk memiliki tempat ibadah menjadi alasan utama karena mayoritas dari kampung nelayan seberang ini merupakan Muslim. Awal masjid ini dibangun tahun 1998. Bangunannya rendah dan kecil. Pada saat pasang, lantai masjid akan terendam oleh air dan tidak bisa digunakan untuk sholat. Bangunan masjid yang kecil tidak cukup menampung jamaah yang ingin sholat berjamaah, terutama ketika sholat tarawih di bulan Ramadan. Sehingga dengan swadaya masyarakat, lantai masjid dinaikkan dan direnovasi seperti sekarang ini. Ini kalau renovasi kita 4 bulan lagi kurang itu. Kalau dananya ada juga dari masyarakat, ada juga dari Pemko, ada juga gitu. Tempo hari sebelum ditinggikan, masjid ini tenggelam, kena air pasang perdani namanya. Ini sekarang udah gini nggak lagi lah. Kalau bawahnya habis ini nanti kena air pasang perdani namanya. Sayangnya pembangunan masjid harus terhenti sampai di sini. Padahal atap masjid masih belum cukup untuk menaungi dari hujan. Ketika hujan datang, bagian dalam masjid pun akan basah. Walau dengan keadaan terbatas seperti ini, kegiatan salat masih dapat dilaksanakan dengan khusyuk. Saf salat berjamaah selalu dipenuhi oleh para jamaah. Selesai sholat, kami pun diajak untuk melihat kondisi makam yang ada di kampung nelayan seberang. Letak makam ini berada di ujung kampung yang letaknya tidak jauh dari masjid. Sekilas tidak ada yang berbeda dengan makam pada umumnya. Namun jika air sedang pasang, maka waktu pemakaman harus ditunda hingga kondisi air surut kembali. Inilah kuburan kampung nelayan seberang ini. Kalau masyarakat kampung nelayan seberang ini meninggal, disinilah kami dikebumikan. Kendalanya kami di sini nih kalau air pasang, nunggu dulu air surut baru kami bisa dikebumikan. Karena kalau air pasang kan air semua ini sampai di atas ini masih air. Kuburan yang lama itu semuanya tenggelam. Jadi mau dikebumikan mayat yang sudah meninggal itu nunggu air surut dulu. Kalau pagi pasangnya surut baru, sore baru bisa dikebumikan. Halo sahabat Ramadan Karim, masih di kota Medan nih. Nah sekarang saatnya saya akan memberikan info tentang Masjid Kuning di Medan ini. Rupanya nama Kuning Belawan hanya julukannya saja. Nama resmi masjid yang dibangun 1854 ini adalah Masjid Al-Osmani. Dibangun oleh Raja Delhi ke-7, yakni Sultan Osman Perkasa Alam, dan masjid ini dibangun menggunakan kayu pilihan. Tapi masjid ini berubah permanen dengan menggunakan material dari Eropa dan Persia pada tahun 1870 hingga 1872 oleh anak Sultan Osman, yaitu Sultan Mahmud Perkasa Alam, yang juga menjadi Raja Delhi ke-8. Sejarah singkat masjid ini berdiri tepatnya pada tahun 1854. Di masa Sultan yang ke-7, yakni Sultan Osman Perkasa Alam. Pendirian masjid berukuran 16 x 16 meter, terbuat dari bahan kayu. Model panggung yang saat itu, tujuan pembangunan itu oleh Sultan Osman Perkasa Alam sebagai tempat wadah pertemuan suku Melayu untuk pengajian
dan juga sebagai tempat pertemuan antara masyarakat Melayu dengan Sultan saat itu. Nah, kemudian di tahun 1870 digantikan kesultanan saat itu oleh anak kandung beliau, yakni Sultan Mahmud Perkasa Alam. Diangkat menjadi Sultan yang ke-8. Di masa Sultan Mahmud Perkasa Alam, renovasi yang secara besar-besaran yang tadinya terbuat dari bahan kayu dirubah menjadi bangunan permanen yang kita lihat seperti ini. Nah, ini pembangunannya tepatnya di tahun 1870 di masa Sultan Mahmud Perkasa Alam. Dan kemudian masjid ini sebagai situs cagar budaya yang perlu menjadi perhatian dari pemerintah Kota Medan dan juga pemerintah Sumatera Utara pada umumnya. Masjid yang usianya lebih tua dari Masjid Raya Medan ini saat pertama dibangun hanya berukuran 16 kali 16 meter persegi. Kemudian pemugaran dilakukan besar-besaran oleh anak Sultan Osman yang bergelar Sultan Delhi ke-8 dengan diarsiteki oleh arsitek Jerman bernama J.D. Langeres. Dan luasnya pun bertambah menjadi 26 kali 26 meter. Masjid yang terletak di Jalan KL Yos Sudarso, Kelurahan Pekan Labuhan, Medan Belawan, atau sekitar 20 km arah utara kota Medan, letaknya di pinggir jalan raya, sehingga tidak sulit bagi saya untuk menemukan masjid ini. Warna kuning cerah menjadi ciri khas dan kebanggaan suku Melayu, dengan kubah warna hitam dan corak hijau di pinggir dinding ornamen, memberi arti kemegahan serta kemuliaan pada masjid paling tua di Medan ini, serta warna hijau yang merupakan simbol dari filosofi keislaman. Cantik sekali. Denah bangunan utama masjid berbentuk segi 4 dengan atap kubah tunggal segi 8 terbuat dari tembaga yang indah dan megah. Alhamdulillah saya tiba di Masjid Kuning Belawan saat masuk sholat asar. Terdapat peninggalan beduk tua yang usianya sekitar puluhan tahun. Uniknya untuk memanggil jamaah, kentonganlah yang ditabuh keras-keras sebagai penanda tiba waktu sholat. Jamaah datang berduyun-duyun merapatkan saf-saf yang tersedia. Alhamdulillah, Masjid Al-Osmani penuh jamaah. Karena sesungguhnya seorang pemuda yang hatinya terikat dengan masjid, maka orang-orang itulah yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala saat kiamat kelak. Seperti diriwayatkan hadis Al-Bukhari. Subhanallah. Tidak hanya sebagai penanda waktu sholat, beduk ini juga dipukul saat bulan Ramadan seperti sekarang ini untuk memberikan pengumuman berbuka puasa untuk kalangan Belawan dan sekitarnya. Dibanding masjid lainnya, perpaduan bangunan Timur Tengah bisa dilihat dari corak ornamen kubah dalam masjid dan bangunan Cina pada bentuk pintu dan susunan tiang seperti kuil, dan India pada ukiran bangunannya. Indahnya keberagaman. Interior yang menawan hati membuat saya betah berlama-lama di masjid tertua di Medan ini. Masjid yang mampu menampung hingga 500 jamaah memiliki 4 tiang besar yang fungsinya menyokong kubah masjid. 4 penyangga itu juga mempunyai arti menjunjung 4 sifat kenabian, yaitu siddiq yang berarti benar, amanah berarti dapat dipercaya, fatonah yang berarti pintar, dan tablik berarti menyampaikan. Layaknya sebuah masjid tua dan milik kerajaan, pekarangan masjid ini juga dijadikan lahan pemakaman. Di bagian belakang masjid terdapat 5 makam Raja Delhi, yaitu Tuanku Panglima Pasutan yang menjadi Raja Delhi ke-4, Tuanku Panglima Gandar Wahid Raja Delhi ke-5, Sultan Amaluddin Perkasa Alam yang merupakan Raja Delhi ke-6, Sultan Osman Perkasa Alam yang merupakan Raja Delhi ke-7, dan Sultan Mahmud Perkasa Alam Raja Delhi ke-8.
Itu dia tadi Ramadan episode kali ini. Semoga selalu memberikan informasi terbaik buat sahabat di rumah dan semoga semakin berkah. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.